Rakaat kedua dia baca An-Nas. Jadi nggak tersambung itu. Harusnya kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dia Al-Ikhlas langsung An-Nas. Itu penjelasannya. Yang kedua, al-khalafat tertib atau dia menentang, bertentangan atau menyalahi tertib urutan. Qara'a suratan, maka ia membaca satu surat, summa qara'a suratan qablaha, kemudian dia membaca satu surat sebelumnya. Rakaat pertama dia baca An-Nas, rakaat kedua dibaca Al-Falaq. Harusnya kan Falaq dulu apa An-Nas dulu? Falaq dulu, tapi dia dibalik. An-Nas dulu rakaat satu, rakaat dua malah Al-Falaq. Bagaimana kalau dia melakukan ini? Jaza. Apa jaza? Boleh. Ada usaha? Boleh. Cuma dia nggak ikut sunnah aja. Jaza hukumnya boleh. Fakorja abidalika. Fakorja subuh telah datang. Datang apa yang datang? Riwayat. Bidalika dengan hal itu akarun. Akar kasiro yang banyak. Akar itu apa? Akar itu apa? Akar itu riwayat yang datang dari sahabat. Itu akar. Kalau riwayat yang datang dari Nabi apa? Khobar. Apa? Kalau khobar riwayat yang datang dari Nabi. Akar riwayat yang datang dari sahabat. Hadis itu bisa khobar, bisa akar. Jadi hadis itu bisa khobar, bisa akar. Kalau khobar riwayatnya dari Nabi. Kalau akar riwayatnya dari sahabat. Jadi kamu jangan keliru, jangan dianggap hadis itu harus dari Nabi. Tidak. Hadis itu tidak harus dari Nabi. Ma'udifa ilan Nabi, yang disandarkan kepada Nabi walaupun tidak langsung dari Nabi, itu namanya hadis. Wa qad qara'a, dimakan. Wa qad qara'a, dan sungguh telah membaca Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fil raq'atil ula minas subhi bil kahfi, dengan surah Al-Kahfi. Wa kitanya bi Yusuf. Jadi Sayyidina Umar pernah dalam satu subuh itu yaitu di taklil sebagian kecil. Kebanyakan sholat subuhnya Sayyidina Umar pun saat mengikuti urutan mushaf, kecuali dalam beberapa sholat subuh beliau pernah membaca rakaat pertama surah Al-Kahfi, rakaat kedua Yusuf. Bayangin kalau kamu tuh Al-Kahfi setengah jam ya kalau kamu baca bareng-bareng sebelum Jumat. Al-Kahfi, rakaat keduanya surat Yusuf. Panjang itu. Berarti sholat subuhnya 4:30 kelar 5:30. Ya nanti kamu udah hafal Quran dicoba juga gitu, jadi nafas sekali-sekali. Rakaat pertama surat Kahfi, rakaat kedua surat Yusuf. Dan itu yang baca Ibrahim. Ibrahim baca aja pelan. Udah itu lumayan. Kamu kalau lihat temannya ngatur, sikut aja. Harus sayang sama teman kamu, jangan biarin teman kamu bodoh. Kemarin yang semprotan siapa? Semprotan mata. Kata saya, itu benar tuh, semprot aja mata, pasti bangun. Kalau nggak bangun, ambil gayung. Bagi berapa? Saya yang tidur Abu Naum. Bila sekarang panggil juga Abu Naum. Oh kan, lu ngomong Abu Naum. Waqad kariha jama'atun. Waqad kariha, sungguh kariha, benci. Kariha itu benci, tidak suka, makruh pada kariha. Kariha yaqra'u makruhan. Kariha yaqra'u makruhan. Kariha yaqra'u karhan. Kariha yaqra'u karhan. Makruhan.
Kariha yakrau karhan. Makruhan. Membenci. Jadi ja'ala ya ja'alu ja'ala apa artinya? Menjadikan. Kemudian apa lagi? Istisna. Apa istisna? Pengecualian. Terus apa lagi tadi? Hah? Apa? Khalafa yukhalifu mukhalafatan, menyalahi dan melanggar. Makanya kayak melanggar itu center. Kalau dia berdiri mukhalafah. Kalau dia melanggar bisa mukhalafah itu pelanggaran. Mukhalifah orang yang melanggar. Kalau dulu di pesantren itu kan baca bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau dia mau bahasa Indonesia suruh berdiri ya lagi berdiri. Terus mukhalifun lugha, pelanggar bahasa. Kalau tergantung pelanggarannya, mukhalif pelanggaran. Tiap hari berdiri itu 20 orang, 15 orang tiap hari. Karena nggak boleh bahasa Indonesia. Ngomong bahasa Indonesia lupa sedikit, ngomong bahasa Indonesia langsung kamu sini langsung dicatat. Ada jasusnya. Jasus itu intelijen. Jasus itu intelijen. Jadi yang nyari-nyari salah orang. Lagi diam-diam, atau dipanggil aja. Gak bisa protes tuh. Kapan saya ngomong? Catatan yang diomongin kamu. Tadi kan saya lupa, nggak bisa. Pokoknya melanggar lupa diri. Ya. Waqad kariha, sungguh telah membenci jama'atun. Kelompok siapa maksudnya? Ulama. Jama'atun maksudnya kelompok. Mukhalafatan. Apa tadi mukhalafah? Menyalahi tartibil mushafi. Rawah Ibnu Abi Daud. Telah meriwayatkan Ibnu Abi Daud dari Hasan. Dari Sayyidina Hasan. Hasan itu cucunya Nabi Muhammad SAW. Annahu kana bahwa ianya siapa itu? Al Hasan. Dia di situ Al Hasan. Bahwasanya dia di situ Al Hasan. Kana yaqra'u, beliau tidak menyukai atau membenci ayat Al-Qur'ana, membaca Al-Quran illa ala ta'lifihi, illa kecuali ala ta'lifihi, atas ta'lif penyusunan, ta'lifihi kecuali atas penyusunannya fil mushafi pada mushaf. Ta'lif, alif itu apa? Penyusunan, ta'lif. Mu'allif penyusun, ta'lif penyusunan. Makanya ada orang qala al-mu'allifu, berkata mu'allif penyusun kitab. Penyusun itu mu'allif. Musannif pengarang. Wal musannifu berkata pengarang kitab. Mu'allif penyusun. Musannif pengarang. Bagi isnadihi, dalam isnadnya as-sahih yang sahih, isnadnya siapa nih, nyanyinya siapa nih? Dan dalam isnadnya nyanyi siapa? Ibnu Abu Daud. Anda itu nya balik ke Ibnu Abu Daud, bukan ke Hasan. Dan dalam isnadnya Ibnu Abu Daud as-sahih yang sahih, An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya ianya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Qila lahu, qila apa qila? Kalau qala berkata, kalau qila dikatakan.
bila dikatakan lahu kepadanya. Nanya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya ada orang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, inna fulanan, suku si fulan, yaqra'ul Qur'ana, membaca Al-Qur'an, manqusan, terbalik. Manqusan, terbalik. Faqala, terbaliknya apanya? Bukan dia baca Quran sambil terbalik orangnya, bukan, maksudnya urutan suratnya terbalik. Faqala, maka berkata, siapa yang berkata? Abdullah bin Mas'ud, dzalika manqusul qalbi. Yang demikian itu manqusul qalbi, terbaliknya hati. Kalau dia baca Qur'annya tidak sesuai urutan mushaf, terbalik urutannya, berarti sebenarnya hatinya yang terbalik. Kata Abdullah bin Mas'ud, artinya betapa beliau itu tidak menyukai orang yang membaca Quran secara terbalik. Maka kebanyakan orang menghafal Quran itu mundur dari An-Nas, mundur ke juz 29, mundur ke juz 28. Tapi kalau kita nggak boleh mundur, tetap kamu ngapal dari Ana dulu kan, dari bawah. Juz 29 dari Al-Mulk dulu, baru bawah. Juz 28 dari Mujadilah sampai ke bawah. Tapi saat sholat berurutan 28, 29. Udah mulai sekarang apa kalau? Sudah nih, udah berapa halaman? Halaman berapa ayat sehari? Satu halaman. Siapa aja yang udah pokok? Aja. Coba lagi. Udah baru dua. Yang lain? Yang lain mana yang lain? Banyak? Belum ada satu pun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang banyak ini nisfuddin wa nisful akal. Dalam hadis banyak itu separuh akal, separuh agama. Hanya ngomong sama perempuan jangan ngadu akal. Kalau akan nyampe akalnya perempuan, sama perempuan itu perasaan. Jadi jangan yang perempuan ngomong kamu nggak berperasaan. Laki-laki gue mah emang nggak punya perasaan, gue mah punyanya akal. Laki-laki. Laki-laki, perempuan kamu kok nggak ngerti sih ya? Dia sama perempuan emang gue nggak ngerti, gue mah taunya perasaan. Emang begitu. Perempuan itu 9 perasaannya, 1 akalnya. Laki-laki 9 akalnya, 1 perasaannya. Makanya laki-laki bisa ngakalin perempuan. Perempuan gampang diakalin. Itu emang udah nasib. Makanya perempuan itu masuk surganya mudah. Gak susah, karena akalnya separuh, agamanya separuh. Kan kamu mah setiap bulan ada libur sholat kan? Ada libur sholat. Haram baca Quran, bayangin tuh. Gak boleh tinggal di masjid. Tiap bulan itu. Kalau yang sehat, kalau laki-laki gak bakal putus ibadah. Separuh agama. Jadi kalau ustazah pas kena datang haid gak bisa ngimamin seminggu. Gak ada sholat, gak boleh sholat. Kalau laki-laki, jadi bayangin tuh bisa kalau pesantren perempuan itu bisa libur sholat seminggu. Kalau haidnya bareng libur semua seminggu gak ada sholat. Taruh. Tapi perempuan itu kalau masuk surganya gampang, cuma sholat 5 waktu dijaga, bisa agak suci. Puasa Ramadan itu yang benar, jangan ngomongin orang, tapi ya dijaga. Jaga kehormatan. Jaga kehormatan dengan semua apa perempuan sekarang ini kan kadang gak punya kehormatan. Tukang sayur aja dibedain. Nah, yang keempat taat sama suami. Udah itu. Punya 4 ini gak usah tahajud. Kalau tahajud gimana Ustaz? Bagus. Pilihan itu. Tapi kalau dia tahajud bentak-bentak suami gimana? Neraka tempatnya. Enak jadi suami. Hafiz Quran, lawan suami, neraka tempatnya.
Ini gue mah cuma sholat doang yang rajin, mau puasa Ramadan gak pernah puasa sunnah, gak pernah sholat duha, gak pernah tahajud, tapi gak pernah ngebantah gua surga. Ada perempuan mah biarin aja lah, ngapain lambat juga, gampang masuk surga aja. Gampang. Walaupun suami kamu durjananya kayak Firaun, sabar, jangan dilawan, jangan ngomong rumah kayak Firaun bang. Udah diem aja, suami kayak apa? Lah ini mah suami udah baik, soleh, bentak-bentak mulu ke bini dajjal itu. Ngaji aja yang rajin. Makanya untung aja untung. Udah syariat oleh Allah dibolehin kawin lagi. Gak usah pusing-pusing, bini sudah diatur kawin lagi aja. Itu diperintah. Enak banget dong dari laki-laki, makanya jadi perempuan yang kurang ajar. Nah perempuan, kalau anak kamu nggak makan, gak usah pusing, gak usah utang, biarin aja. Bu, kok anak sampai sakit begini? Lu nggak kasih uang belanja, ini anak lu, gituin aja udah. Kalau nggak kasih duit, nggak usah dicuciin bajunya. Kok belum dicuciin? Duit sabunnya mana? Gitu ya, jadi perempuan. Listrik apa ada listrik, gak usah mandi. Pulang suami marah-marah, bau bener badan kamu. Emang kamu kasih duit ke saya buat beli body, buat beli sabun, buat gitu aja. Wah, jadi walaupun sudah cerai, tetap suami itu wajib, apa mantan suami itu wajib kasih nafkah kepada anaknya, walaupun kamu bawa, termasuk digaji ibunya yang ngurus anak. Jadi kamu itu ya, kasih tahu perempuan, jangan kerja di luar. Kerjaan kamu yang paling tinggi adalah jadi pembantu suami kamu, jadi pembantu anak kamu. Minta gaji sama suami. Bang, tugas ngurus anak siapa? Tugas suami. Tugas ngasih makan anak siapa? Tugas suami. Tugas cuci siapa? Tugas suami. Cuci tugas suami. Masak tugas siapa? Tugas suami. Bukan tugas istri. Jadi suami masak sendiri, cuci sendiri. Bini ngapain? Bini mau udah berhias, makan, nonton TV. Itu bini emang gak ada kewajiban itu, cuma ngelayanin suami doang, satu kewajiban suami. Kewajiban istri. Lah kalau kamu nyuciin, nyetrikain, ngurusin anaknya suami kamu, minta gaji. Bang, saya gak kerja keluar, saya kerja sama abang. Cuciin baju abang, nyiapin makanan buat abang, urus anak abang. Gaji saya sebulan 2 juta. Seperti itu. Jadi kamu akhir bulan bisa jalan-jalan. Bang, jalan-jalan yuk. Emang kamu punya duit? Kan aku gajian dari apa? Jadi bini yang meraktir suami kan keren juga. Paham dong? Harus kayak gitu sama jangan kamu nggak punya duit kerja keluar, suami kerja, bini kerja yang ngurusin anak orang lain, yang ngurusin rumah orang lain. Jadi itu anak bibi, anak apa? Anak pembantu itu bukan anak kamu. Kalau anak kamu yang ngurus. Tuh, paham? Tapi kalau ada yang pintar perempuan, nah itu dipilih Allah. Istrinya Nabi itu yang hafalan paling kuat Aisyah. Yang paling cinta berkorban habis-habisan buat Rasul itu Khadijah. Khadijah nikah dengan Nabi kaya raya. Demi Nabi habis semua sampai meninggal gak punya apa-apa kecuali kain yang menutupi badan. Dijual semua buat agama, buat perjuangan suaminya. Khadijah itu wanita yang siap mati untuk suaminya dalam berdakwah, Rata istrinya Nabi itu semuanya mulia-mulia. Gak ada yang gak mulia. Hebat. Wa amma qira'ati surati min akhiriha ila awwaliha. Wa amma adapun qira'atu surati membaca surat min akhiriha dari akhirnya ila awwaliha ke awalnya.
akhirnya surat ke awalnya surat. Wa mamnu'un man'an muta'akkidan. Maka hukumnya terlarang. Maka hukumnya terlarang. Mamnu'un muta'akkidan, larangan yang sangat keras. Man'an muta'akkidan, larangan yang sangat keras. Mamnu artinya terlarang ya. Mamnu. Hey, kalau ada orang kayak tadi tuh bocah mamnu, terlarang, jangan minum, jangan. Mamnu ad-dukhas, mamnu at-tasjir, dilarang rokok. Mamnu rubut, mamnu naum, dilarang tidur. Mamnu. Adapun membaca satu surat dari belakang ke depan itu mamnu'un muta'akkidan, man'an muta'akkidan. Terlarang dengan larangan yang sangat ditekankan, yang sangat keras. Misalnya begini, baca surah dari belakang. Lam yakul wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naik ke atas. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Itu enggak boleh. Dari belakang enggak boleh. Dilarang. Baca Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naik ke atas. Ihdinas shiratal mustaqim. Naik ke atas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik ke atas. Maliki yaumiddin. Naik ke atas. Ar-Rahmanir Rahim. Naik lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Mamnu. Boleh, kalau ada baca yang kayak gitu bisa jadi dukun. Nah, dukun itu dia pakai Quran, tapi dibalik tulisan. Fatihah itu dibalik. Bahkan yang lebih parah dibalik tulisannya. Dibalik tulisannya. Nah, jalin ku ada yulat, jadi yulat dulu. Yulat lam yalid lam. Jadi yulat lam yalid lam. Jadi artinya Nabi Allah itu dilahirkan. Nah, itu ajaran setan. Jin dulu cara ngajarinnya begitu. Jadi sihir itu berawal dari zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya kitab. Diambil kitabnya Nabi Sulaiman, lalu setiap dua garis, dua ayat diselipin omongan-omongan setan. Dua ayat ditulis bahasa-bahasa setan. Apa ramalan-ramalan. Makanya sihir itu benar-benar ada. Di Gibran lagi disihir langsung bisa. Langsung pingsan bisa. Memang benar-benar ada. Dia diambil dari kalamullah wahyu. Tapi wahyunya itu diselip-selipin diselipkan dengan kabar-kabar setan. Makanya kamu lihat dukun-dukun masih banyak masih zikir Allah. Padahal dukun. Jangan ketipu. Wah, memang Pak dukun dia baca Allah. Dukun. Kalau kamu mau tahu dia itu orang dukun apa bukan, lihat sholatnya. Kalau dia berjamaah 5 waktu di masjid, dia tukang obatin, misalnya tukang doa. Tapi dia sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, dia ta'lim. Nah, berarti benar dia punya keahlian. Berarti lidahnya manjur, doanya manjur. Tapi walaupun pakai imamah, pakai gamis, pokoknya Allah, tapi gak berjamaah di masjid, gak pernah jamaah, gak kelihatan sholat Jumat, jangan kamu berubah semua. Karena bacaan dia itu pasti dicampur dengan wahyu-wahyu setan. Kabar-kabar. Nanti kamu ketemu ada ilmunya, ada kitab belajar. Fa'innahu yudhibu ba'da dhurubil ijaz. Fa'innahu maka sesungguhnya yudhibu. Kalau baca dari bawah itu yudhibu. Dhahaba yadhabu itu pergi. Al-haba yudhibu mempergikan. Yudhibu maksudnya menghilangkan. Ba'da dhurubil ijaz, sebagian huruf bentuk-bentuk ijaz.
Maksudnya Quran itu punya makna ijaz, mukjizat. Quran itu secara bahasa ijaz, mukjizat. Al-Quran itu punya bahasa ajaib. Bahasa Al-Quran itu benar-benar mukjizat. Tak ada manusia yang bisa bikin seperti Quran, walaupun seluruh dunia ini berkumpul, ahli bahasa berkumpul, mau bikin satu ayat yang kata-katanya menandingi Quran, gak ada yang bisa. Sudah dicoba oleh ilmuwan-ilmuwan kafir, oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim, orang Arab, non Arab, sudah mencoba membuat satu ayat, gak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Dan kalau dibaca dari belakang, susunannya hilang, ijaz, mukjizatnya hilang, ijaz itu bahasa, ijaz. Nanti kamu pelajari juga bahasa Al-Quran, ya ijaz, ijazul Quran, tentang kemukjizatan bahasa Al-Quran. Ada ulama-ulama yang menulis satu tafsir khusus menjelaskan tentang rahasia bahasa Al-Quran. Wah itu kenapa pakai kata ini, kenapa setelah kata ini pakai kata ini. Wah itu Masya Allah, gak bakal habis ilmu Quran. Walaupun lautan itu menjadi tinta untuk menulis dan ranting-ranting menjadi pulpennya, gak bakal habis. Betapa ilmu dalam Al-Quran saking luas-luasnya. Wa yuzilu dan menghilangkan, zala yazilu juga menghilangkan. Bahkan la yazal tidak hilang, artinya masing-masing. Zala yazilu artinya hilang. Wa yuzilu dan menghilangkan hikmah tertibil ayat, susunan ayat. Ada hikmahnya setiap susunan ayat. Jangan nyender Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa pakai kata Rabb? Kenapa menggunakan alamin? Habis itu Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa pakainya Rahman baru Rahim? Kenapa enggak Ar-Rahim Ar-Rahman? Padahal sama aja. Kenapa habis Ar-Rahman Rahim baru Maliki